Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Nah, di part kali ini kita akan lanjut untuk manufacturing UDU 17. Kali ini kita akan mencoba membuat internal transfer beserta transaksi manufacturing order, work orders, dan sales order. Nah, ini kita akan menggunakan skenario yang pada ada di part 1 namun dengan sedikit perubahan. Untuk skenario-nya sendiri ini masih sama seperti yang di part 1 namun saya melakukan perubahan sedikit. Jadi awalnya kan PT Kita Manufaktur telah menetapkan untuk memproduksi mobil Lego tipe tinggi sejumlah 30 produk. 30 produk ini adalah batas minimal stok di inventory. Saat ini jumlah produk hanya tersedia 25 dan sudah mencapai reorder point atau buffer stock sehingga butuh 5 untuk diproduksi lagi. Tetapi di perjalanannya tiba-tiba PT Asmat ingin membeli mobil Lego tipe tinggi sebanyak 3 produk. Supaya stoknya tetap aman di batas 30 tadi, akhirnya diputuskan untuk memproduksi 8 produk saja. Nah, kalau gitu kita langsung ke prakteknya di Udo, teman-teman. Baik, teman-teman. Untuk tahap pertama kita perlu membuat internal transfer terlebih dahulu. Karena internal transfer ini kita akan memindahkan stok dari apa namanya raw material stock ke location di raw material masing-masing. Kayak misalnya ini nih. Ini kan awalnya semuanya ada di satu pusat raw material stock, tapi nanti kalau untuk yang body harus ada di body, untuk yang cabin harus ada di cabin, dan untuk yang frame harus ada di frame. Nah, pertama kita siapin dulu kuantitasnya. Saya ini udah login sebagai administrator. Kita masuk ke modul inventory dan coba kita ke products. Nah, di sini saya udah set 999 unit, 99 unit. Ya, pokoknya sebanyak-banyaknya deh. Kalau untuk mobil itu 25 unit saya set supaya apa namanya? Supaya ini apa kita taruh kuantitinya ada di raw material stock biar nanti kita internal transfer lewat ya sebagai staff produksi. Sekarang coba kita login sebagai staff produksi ya. Nah, setelah itu kita coba ke modul inventory dan kita akan buat internal transfernya. Nah, ini no transfer found, tapi sebenarnya saya sebelumnya udah ada bikin ya. Nih, kalau ready-nya kita hapus filternya. Nah, ini udah done, jadi dia nggak kemasuk tadi di filter yang status ready. Nah, ini saya udah bikin untuk dari yang raw material stock ke raw material body dan raw material stock ke raw material cabin. Ini ngikutin yang ada di internal transfer ini nih, teman-teman. Aduh, kenapa ini ya? Bentar ya. Nah, ini. Ini di sini kelihatan nih ada saya udah bikin yang RM stok ke kabin dan stok ke body. Sekarang kita akan buat yang stok ke frame. Jadi produknya ada tire dan frame 2x6 sebanyak 300 masing-masing. Kita klik new aja langsung. Kontaknya kita akan kasih ke staff warehouse. Ini Hilmiware sebagai staff warehouse. Source location-nya dari RM stock. Dan kemudian RM frame. Nah, di sini kita add produknya frame. Frame 2x6 sama tire atau rodanya masing-masing sebanyak 300. Nah, kalau udah kita langsung validate aja. Kalau udah kita validate, kita bakal cek di products quantity-nya gimana. Jadi kalau misalnya kita cek tadi yang frame mana ya? Frame 2x6. Misalnya contohnya yang frame 2x6. Terus kita lihat on hand quantity-nya. Nah, ini awalnya dari yang awalnya ada di gudang RM stock. Ini awalnya kan 999. Kemudian kita transfer 300 ke raw material frame sebanyak 300. Sehingga di sini bertambah 300, di sini berkurang jadi 699. Jadi gitu teman-teman untuk internal transfer. Sekarang kita akan coba untuk membuat manufacturing order ya. Nah, ini untuk membuat manufacturing order, kita perlu masuk ke model manufacturing.
dan kita klik new di sini, new manufacturing order. Karena produk yang akan kita buat itu adalah mobil Lego tinggi atau finish good-nya, kita di sini pilih mobil Lego tinggi. Dan tadi kalau untuk di studi kasus kan kita akan membuat 8 ya, 8 mobil agar tetap di batas minimum 30. 8. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba langsung Kita coba langsung confirm. Ya, kita coba untuk confirm aja ya. Ini udah benar nih responsible kita, bill of materialnya juga udah otomatis menyesuaikan. Confirm. Nah, di sini udah ini ya, udah kita confirm. Nah, setelah kita confirm, maka kita akan coba untuk baik teman-teman, maaf sebelumnya saya lupa untuk mengkonfigurasi di sini nih operation types, component location, sama finish product location. Jadi kita akan bikin ulang. Kita cancel aja untuk yang ini. Dan kita akan bikin manufacturing order baru. Kita akan nge-build mobil Lego tinggi, kuantitinya tadi 8 ya. Kemudian apa namanya? Nah, ini kita komponennya udah auto, kemudian work ordernya juga udah otomatis ya. Dan coba untuk miscellaneous-nya ini kita buat supaya ini operation type-nya kita coba work in process, manufacturing, kemudian ini ada di FG Lego tinggi di gudangnya finish good, dan ini komponen location ada di WIP stock ya. Jadi untuk komponen-komponennya itu asalnya dari mana. Nah, kita pilih WIP stock, dan ini FG Lego tinggi untuk yang udah jadinya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini nih, kita tinggal coba untuk confirm aja ya. Oke, kita confirm aja langsung. Nah, ini kita udah confirm. Dan ini untuk work ordernya udah kebikin secara otomatis ketika kita bikin manufacturing order. Kemudian untuk work ordernya kita coba untuk start aja ya. Jadi kita start untuk memproduksi mobil Lego tinggi ini. Nah, sembari kita nunggu ini, sembari nunggu mobil Lego ini, kita coba ngelakuin penjualan dulu ke PT Asmat. Kan tadi di skenario-nya kita bikin menjual sebanyak sekian produk ke PT Asmat ya. Kalau nggak salah tuh berapa ya? Ntar ya, saya cek lagi skenario-nya. Nah, ini saya udah login sebagai staff sales, dan tadi setelah saya cek, memang ada 3 yang perlu diproduksi. Ada 3 yang perlu dijual untuk ke PT Asmat. Nah, kita coba ke modul sales, dan kita bikin langsung aja sales ordernya. Jadi kita dari orders, kita klik orders, dan kita klik new. Customer-nya tadi PT Asmat. Kemudian kita tambahkan produk mobil Lego tinggi. Ya, kita akan jual sebanyak 3 kepada PT Asmat. Payment termnya ya immediate payment aja, anggap. Kemudian kita coba langsung confirm aja. Nah, setelah kita udah confirm, kita coba untuk ini harusnya kita perlu untuk mengirimkan barangnya ke PT Asmat. Jadi kita akan mungkin sebagai staff warehouse. Coba kita log out. Kita login ya, ini sebagai staff ini warehouse. Ini kita kemudian masuk ke modul inventory. Ini apa sih? Ini ada yang waiting, satu waiting coba.
Nah, ini kita klik di sini. Demand-nya 3, kemudian kita klik, kita isikan 3 di sini. Dan kita, ini source location-nya ada di FG Lego tinggi ya. Kemudian kita validate. Nah, ini udah kita, artinya ini udah berhasil kita kirim ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba login lagi sebagai staff production. Kita login lagi. Harusnya kuantitasnya udah berkurang. Kita cek inventory, produk. Nah, ini kita awalnya ini ada 25 unit, kemudian sekarang udah berubah menjadi 22 unit karena kita udah menjualnya. Nah, karena kita sedang memproduksi 8, kita bikin done aja produksi di work order tadi. Kita masuk ke sini, masuk ke work order, kemudian kita klik done. Nah, ini udah finish, dan setelah selesai work ordersnya, udah kita langsung klik produce all untuk mengkonfirmasi produksinya. Ini udah selesai harusnya. Terus kemudian kita cek lagi untuk produknya. Harusnya udah menjadi 30 di sini. Nah, sekarang produk on hand mobil Lego tinggi udah menjadi 30. Jadi begitulah teman-teman proses dari mulai internal transfer, kemudian membuat MO, kemudian WO, dan hingga membuat sales ordernya juga. Semoga teman-teman lebih terbantu pemahamannya akan manufacturing, dan sampai jumpa di part selanjutnya teman-teman. Terima kasih.